Selamat bertemu di channel Dodo Organik. Sebelum menyaksikan video saya membuat pupuk lengkap dari sisa tadi pagi membuat pupuk ZPT, sisanya juga saya buat pupuk lagi. Nah, saya mau bicara nih, saya bukan ahli pertanian atau tanaman, tapi saya hanya bisa otodidak. Saya hanya berbicara tentang bagaimana kalau kita bertani dengan konsep pupuk organik dari kebun itu sendiri, dari rumput-rumput itu, sehingga apabila tercipta konsep ini akan tercipta kemandirian dalam pemupukan. Artinya apa? Ketika semua sudah tersedia di alam Indonesia ini, adanya di sawah sudah banyak tanaman-tanaman atau rumput-rumput yang mengandung natrium, mengandung kalium dan fosfor dan kalsium. Saya kira yang dibutuhkan adalah sebuah edukasi di masyarakat secara berkelompok ataupun secara massal, secara serius, sehingga tercipta petani-petani yang cerdas sehingga bisa membuat pupuk sendiri, maka akan tercipta petani yang mandiri dalam pupuk. Karena mengingat pada saat ini pupuk langka sekali, bahkan sangat susah petani berteriak apabila ada, entah ini tanggung jawab siapa saya tidak tahu. Seharusnya menurut saya itu ada edukasi di masyarakat tentang pembuatan pupuk organik secara mandiri di kelompok-kelompok tani atau kelompok masyarakat yang bertani di desa-desa. Apalagi didukung dengan peternakan yang banyak sekali, seperti di desa saya. Selain bertani juga banyak warga yang memelihara ternak. Itu sangat bisa dimanfaatkan apabila edukasinya ke masyarakat serius. Jadi bisa sekali kemandirian dalam pupuk, tidak usah pakai pupuk kimia, bisa bertani bahkan bisa melebihi kekuatan pupuk-pupuk kimia. Saya yakin itu apabila serius dari stakeholder yang berkewenangan menjalankan edukasi di masyarakat. Ya, oke lah, kita ngelantur bicara yang lain-lain. Saya bukan orang birokrator atau ahli pertanian atau ahli tanaman, tetapi saya hanya bicara sebagai warga yang peduli kepada lingkungan. Begitu banyaknya bahan-bahan pupuk organik yang melimpah di sekitar kita. Jangankan di kebun, di rumah saja banyak sekali yang bisa kita manfaatkan menjadi pupuk yang sangat ajaib. Oke lah, mari kita saksikan saya membuat pupuk dengan komposisi lengkap dari sisa tadi siang. Tadi pagi saya membuat pupuk ZPT untuk pertumbuhan dan pembuahan. Oke, mari kita saksikan video saya membuat POC yang lengkap. Selamat menyaksikan. Salam lestari. Oh iya, sahabat semua, tadi saya habis membuat ZPT, zat pengatur tumbuh, perangsang akar dan buah. Ini sampahnya dari kulit kelapa ini, jangan dibuang, bisa dibikin pupuk lagi. Kita cacah dengan golok atau pisau. Kemudian ini ada rumput-rumput liar di tanaman saya juga, akan saya cacah, nanti kita satukan. Nah, ini saya lihat di dapur ada toge yang saya lihat nggak dimasak-masak ini sama ibu negara, ini nggak dimasak-masak. Daripada membusuk, akan saya campurkan menjadi pupuk cair juga di sini. Ini sangat banyak mengandung vitamin E, juga bagus untuk pertumbuhan, juga perangsang buah, juga akar. Fungsinya masih sama untuk ZPT. Ini juga ada sisa sayur di dapur, nggak dimasak-masak ini, jadi saya campurkan di sini juga. Ini ada kulit nangka yang mulai membusuk, juga saya satukan. Ini malah ada tempe busuk di dapur, kita masukin aja. Jadi semua
alam ini telah menyediakan semua kebutuhan untuk pupuk tanaman kita, tinggal kitanya mau apa enggak. Kalau semua orang mau memanfaatkan ini, kita akan terbebas dari pupuk kimia yang jelas sangat merusak alam. Oke, yuk ikuti saya terus, pastinya tetap organik. Lingkungan rumah kita jadi bersih, tapi ini bisa jadi bermanfaat, jadi pupuk cair yang kandungannya sudah termasuk lengkap, ada natrium, ada kalium, ada juga untuk pertumbuhan seperti toge juga lengkap. Jadi kalau kita rajin, maka kita tidak akan pernah kekurangan pupuk. Pastikan tetap dengan organik. Setelah kita cacah, kita masukkan ke dalam wadah, boleh ember, boleh toples, apapun yang bisa untuk menempatkan cacahan ini. Ini saya pakai toples bekas, bukan bekas, nggak dipakai. Terus kita kasih air, ini udah padat, kasih air. Ini kebetulan ini musim hujan, saya pakai air hujan secukupnya. Pakai air hujan, dan saya yakin pakai air hujan lebih bagus karena air hujan mengandung pupuk juga, natrium mineral alami. Ini masih kurang. Ini saya hampir 2 ember. Ini ember yang 3 galon kalau nggak salah, 3 galon ya. Ini udah terisi penuh air. Kasih ruangan untuk ruangan kosong sini, jangan penuh semua. Untuk ruangan kosong agar mikroba bisa bergerak dengan agak leluasa, sebab nanti akan timbul gas yang bisa menimbulkan agak hangat-hangat panas atau hangat-hangat dingin, hangat-hangat panas. Kandungan ini saya anggap cukup lengkap, karena ada kalium, natrium, dan juga nutrisi pertumbuhan dari toge ini, juga dari bioaktivator alami tadi dari tempe busuk. Tapi seperti biasa kita tambah POC, saya masih pakai POC buah mangga. Terus ini ada gula. Ini saya masukin semua ini POC nya. Kita kasih gula dulu.
sekitar 200 mili, ini 500 mili. Saya kasih separuh ya. Ya, sekitar 200 atau 250 cc kurang lebih. Kita kocok dulu agar merata, kemudian kita masukkan ke dalam adonan ini. Jadi kalau kita mau memanfaatkan sampah-sampah daun, sampah-sampah organik di rumah kita, maka kita akan punya stok banyak pupuk organik di rumah, pupuk organik cair. Saya lebih suka membuat pupuk organik cair karena bisa 2 poin kita dapat pupuk cairnya juga, dapat pupuk padatnya juga dari ampas kalau sudah disaring nanti. Maka dari itu, ayolah kita tetap terus berkarya memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Kemudian kita tutup dengan plastik. Serapi mungkin dengan karet kalau ada ikatnya. Diamkan selama 2 minggu di tempat yang sejuk, tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Ini tidak perlu dilubangi karena dari sela-sela karet ini sudah ada, bisa keluar udara. Nanti setelah 2 minggu bisa disaring dan bisa digunakan untuk menyiram akar atau semprot ke daun, ke batang, dan ke akar dengan perbandingan 1:10. 1 gelas kasih 10 gelas air. Nah, manfaatnya dapat nanti disaksikan di video selanjutnya. Terus kita berkarya manfaatkan yang ada menjadi hal-hal yang berguna. Ayo berkebun pastinya dengan cara organik. Oh ya, lupa, ini contohnya yang sudah jadi seperti ini. Nah, ini bisa diaplikasikan ke tanaman kesayangan kita, bisa menyuburkan juga mempercepat pembuahan karena nutrisinya sudah saya anggap lengkap. Ini misalkan 1 gelas digunakan tambah air 10 gelas, atau ini 500 ml bisa dicampur dengan air 5 liter. Ini segini bisa disemprotkan ke tanaman kita dari daun sampai akar. Oke, semangat siang, teruslah berkarya untuk kemanfaatan. Ini saya tunjukkan lokasi penempatan fermentasi saya di gang rumah saya ini di bawah, di ruangan yang sejuk, tidak terkena sinar matahari langsung, sehingga penguraian lebih maksimal.